Selamat siang untuk kita sekalian. Salam sejahtera. Ya, tentu yang pertama yang saya hormati pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah yang hadir serta rekan-rekan guru yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan rencana tindak lanjut dari program yang saya ikuti, PKG PJOK. Dalam program ini melibatkan juga kelompok belajar. Dan kelompok belajar di dalam rancangan rencana tindak lanjut ini akan mengedepankan gaya belajar PBL berbasis proyek. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang saya akan bagikan ini memiliki judul Ritme Gembira, Aktivitas Seru Anak Bugar. Kalau berangkat dari judul ini, teman-teman kira-kira berpikir tentang apa ini gerak ritme gembira aktivitas seru anak bugar? Senang. Ya, terima kasih. Oke, jadi kegiatan ini memiliki latar belakang. Latar belakangnya yaitu Ki Hajar Dewantara berkata dalam pendidikan adalah satu rangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu diharapkan peserta didik memiliki jiwa merdeka lahir dan batin, serta tenaganya mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, rohani dalam proses pendidikan. Setelah melewati pandemi COVID-19, keterampilan gerak serta kebugaran jasmani siswa dilihat oleh kami sebagai pengajar, guru PJOK, anak-anak kemampuannya menurun dan bahkan ada sekelompok anak yang mengalami obesitas karena mereka kurang bergerak. Untuk itu diprogramkan dalam pembelajaran ini diangkat satu pembelajaran dengan berbasis project atau project based learning dengan memiliki tema ritme gembira, aktivitas seru anak bugar. Ini tujuannya supaya meningkatkan kembali kebugaran siswa. Nah, melalui program pembelajaran ini, maka siswa didorong untuk memilih jenis kegiatan olahraga yang berkaitan dengan ritme yang disukai dan diminati oleh siswa. Mereka memilih dihubungkan dengan sarana pembelajaran yang ada di sekolah kita, SMP Katolik Stella Maris Tomohon, yang sangat mendukung. Dengan adanya jaringan internet yang dapat dimaksimalkan, lapangan juga kita punya besar, taman baca menjadi sarana tempat belajar, ada aula, perpustakaan, sumber informasi, tapi juga ada guru-guru yang memiliki keterampilan dalam gerak ritme. Ya, kita sudah ketahui. Dengan jumlah siswa wanita yang lebih banyak, yang senang dengan aktivitas dance serta gerak irama, maka tema ini diangkat. Ini hanya 9 slide. Kemudian tujuan program ini. Program ini memiliki target tujuan yaitu pertama, siswa yang aktif bergerak berdasarkan minat dan pilihan murid. Jadi sekali lagi pertama di sini siswa dia akan bergerak karena dia memilih. Bukan kita sebagai guru yang memberikan, dia akan memilih. Kemudian yang kedua, di dalam tujuan program ini akan mengembangkan cara belajar siswa aktif berdasarkan kesiapan belajar. Jadi karena dia pilih, tentu dia akan aktif untuk melakukan itu, terdorong. Yang ketiga, tujuan program ini, maka siswa yang memiliki kesadaran tinggi untuk terus bergerak. Dia pilih, dia lakukan, secara tidak langsung dia akan memiliki kesadaran untuk terus bergerak. Yang keempat, lewat program ini siswa dilatih untuk belajar menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi dia diangkat potensi yang ada dalam dirinya, sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Seperti itu. Selanjutnya, ini terkait dengan, kalau tadi tujuan, ini capaian dari kegiatan serta langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, capaian dari kegiatan di sini yaitu peserta didik memiliki motivasi untuk menemukan gerak yang sesuai dengan kebugaran jasmani. Dia termotivasi. Nah, untuk mencapai itu, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan ini yaitu peserta didik mengeksplorasi kegiatan gerak melalui media dalam pembelajaran.
Lewat capaian itu ada langkah yang akan dia tempuh. Langkah itu akan menghasilkan apa yang menjadi harapan, yaitu setelah mereka melakukan tahapan itu, peserta didik akan merasa bersemangat ketika dia berkontribusi untuk merumuskan gerak ritme irama yang akan dia lakukan. Seperti itu. Yang kedua, capaian yang kedua yaitu peserta didik dapat bekerja sama dengan kelompok anggota yang berada di dalamnya. Jadi ada kerjasama di dalamnya. Maka langkah-langkah untuk mencapai menumbuhkan kerjasama itu, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi. Mereka berdiskusi per kelompok, mereka eksplorasi tentang apa yang akan mereka lakukan. Langkah yang mereka lakukan itu akan menghasilkan peserta didik yang kompak. Mereka akan kompak dalam diskusi, dan pada akhirnya akan kompak pada ritme yang akan dihasilkan untuk dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat mencipta ritme dan gerak senam irama. Ini kalau dalam tahapan taksonomi Bloom ini berada pada C6, mencipta. Tapi kita salah ketik. Di sini langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu peserta didik memberikan contoh gerak yang dipahami untuk dipraktikkan. Mereka mencipta dan mencontohkan gerak. Peserta didik yang diharapkan di sini, peserta didik mencipta gerak kreatif ritme senam irama. Sampai di sini, apakah teman-teman guru-guru ada yang berpendapat bahwa guru di dalamnya memberikan arahan gerak kepada anak-anak, atau anak sendiri yang berproses sampai di sini? Anak yang berproses. Itu salah satu sasaran untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Selanjutnya ini tentang struktur yang akan terlibat. Struktur program dan mitra komunitas belajar seperti ini. Kita semua struktur programnya ini dapat dilakukan di intrakurikuler. Tetapi dalam program RTL ini kami fokus pada program kokurikuler, penguatan terhadap intrakurikuler yang dilakukan, penguatan mengenai sikap, karakter murid. Tapi bisa juga dilakukan di intrakurikuler. Untuk program ini sekali lagi disusun untuk kegiatan kokurikuler. Menjadi skala program ini yaitu siswa kelas 9, karena mereka yang terdampak COVID, kemudian yang di sini mereka kurang gerak, dilihat. Selanjutnya pengaturan program ini dilaksanakan di lapangan terbuka, di aula, dan direncanakan setiap hari Jumat. Ini baru rencana tindak lanjut. Kemudian mitra belajar. Mitra belajar adalah komunitas kita. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pertama tentu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, serta yang akan memberikan jadwal yaitu wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tentang ini baru rencana tindak lanjut. Kemudian mitra yang kedua yaitu berkolaborasi bersama dengan teman-teman guru. Teman-teman guru mata pelajaran dalam kelompok belajar untuk memfasilitasi kegiatan yang ditetapkan. Nah, dalam program Ritme Gembira Aktivitas Seru Anak Bugar ini, kita memiliki potensi-potensi guru yang dapat terlibat. Mungkin kalau di sini bisa masuk seni. Kalau mereka merancang satu skenario gerakan, guru bahasa Indonesia juga bisa jadi penilai di dalam dengan indikator yang ditentukan. IPS juga bisa masuk. Kalau IPS masukkan rangkaian gerak yang mereka lakukan mengangkat tarian budaya Indonesia. Nah, ini kolaborasi. Agama juga bisa masuk. Sebelum mereka pembelajaran proyek, mereka buka dengan doa penguatan-penguatan. Jadi dari segi mitra belajar, kita memiliki komunitas yang kuat untuk menciptakan ini. Dan juga ada guru IPA, guru matematika yang boleh dilibatkan di sini. Selanjutnya, pertanyaan tentang kapasitas aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kita sudah singgung tadi, kalau gerak ritme berirama anak bugar itu, aset manusia di Stella Maris itu guru-gurunya menguasai, banyak yang hobi line dance, hobi dance untuk menjadi sumber informan anak-anak, seperti itu. Karena mereka akan mencipta banyak. Kemudian juga ada siswa yang sudah terampil, jadi suara siswa di sini dilibatkan. Mereka yang hobi akan terlibat.
Kalau dihubungkan dengan aspek politik, di sini kepala sekolah kita akan mengeluarkan kebijakan untuk ini. Dan seperti saya sudah singgung tadi, aspek lapangan fisik, kita memiliki lapangan, aula yang luas, jaringan internet, perpustakaan, HP dan speaker yang menjadi sarana anak untuk mengeksplorasi kompetensi yang mereka miliki. Kalau budaya, bisa dikatakan orang Sulawesi Utara itu senang bergerak dengan senam irama. Karena kenyataan yang muncul, gerak-gerak senam irama dengan macam-macam nama penyebutan itu yang muncul itu dipopulerkan oleh orang-orang Manado kebanyakan. Jadi dari aspek suara murid pasti dan keinginan mereka pasti ini akan muncul. Aspek sosial, kalau dilihat dari visi sekolah, ada satu poin di visi sekolah yang berkata meningkatkan pendidikan yang berkualitas di bidang akademik dan non-akademik. Nah, ini kegiatan PBL ini adalah salah satu unsur untuk memperkuat karakter murid dalam melakukan kerjasama. Ini yang menjadi kapasitas aset yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung. Teman-teman guru, sisa 2 slide. Ini slide kedua terakhir. Selanjutnya tentang rencana evaluasi. Evaluasi ini terbagi atas 3. Jadi guru-guru yang akan terlibat di proyek ini akan melakukan evaluasi yang bisa dikombinasikan di semua lini mata pelajaran. Evaluasi pertama dapat dilakukan lewat observasi. Jadi ketika anak berproses, guru di sini mengamati, tinggal mengamati apa yang terjadi. Dan seperti kata Ibu Selvi tadi, siswa yang berkendala kita lakukan pendekatan. Kegiatan aktivitas yang dilakukan, kita mengamati, kita dekati, beri penguatan. Penilaian yang kedua dilakukan dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini bisa diminta dari semua mata pelajaran. Seperti contoh, kalau seni dia mau angkat penilaian tentang apa? Ritme, kalau tidak salah Ibu Fani sampaikan. Kelas 9 bicara ritme. Kalau bahasa kita pernah diskusi ada penyusunan teks seperti itu. Kalau IPS kita pernah diskusi ada tarian-tarian daerah. Jadi itu yang akan dicek menjadi ketercapaian murid dalam pembelajaran. Ya, kita angkat berapa mata pelajaran, meskipun sebagian besar bisa masuk di sini. Itu tentang rubrik penilaian. Jadi semua bekerja kolaborasi di sini. Yang terakhir refleksi. Nah, refleksi ini tadi teman-teman singgung, ada diskusi antara guru dengan murid, murid dengan murid, penguatan, pendekatan yang kita lakukan tadi yang disampaikan oleh Ibu Safiriana Goni. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangan yang diantisipasi. Pertama, waktu pelaksanaan PBL ini, proyek bus learning ini terhalang dengan adanya kegiatan lain. Kita sudah sun program tapi tiba-tiba ada perubahan, itu tantangan. Kedua, beberapa siswa kesulitan dan tidak percaya diri karena ada siswa yang kurang percaya diri, kurang pede untuk melakukan ini. Solusi terhadap tantangan ini yaitu kita bisa menentukan cadangan pelaksanaan kegiatan jika harus berpindah. Dan solusi yang kedua terhadap tantangan yang kedua yaitu memberikan support dan mengajak untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dengan memberi penguatan. Kira-kira sampai pada poin ini, adakah rekan-rekan yang mau memberikan saran kelompok belajar mata pelajaran lain yang bisa masuk di dalam proyek ini sehingga ini bisa dirumuskan, dilaksanakan dan akan dikerjakan bersama-sama untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa yang belakangan ini setelah dilihat ada penurunan oleh karena mereka mengalami pandemi COVID dan juga boleh dikata malas gerak, mager selain mata pelajaran. Silakan teman-teman kalau ada masukan. Ini slide terakhir. Ada yang memberikan pertanyaan tentang program ini? Jadi ini bukan dalam kegiatan intrakurikuler tapi kokurikuler di luar jam pelajaran. Di hari Jumat kan kita ada program senam bersama yang bisa dimanfaatkan untuk kelas tertentu dalam pembelajaran proyek ini. Ada yang teman-teman, itu juga boleh masuk, divideokan, itu kan masuk kriteria indikator penilaian. Mereka dapat menciptakan satu video yang menarik tanpa harus dibilang bahwa video itu bentuknya seperti apa isinya, tapi mereka dapat mengkreasi. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada,
Semoga program ini dapat berjalan dengan baik karena ini baru rencana tindak lanjut. Nanti kita dengarkan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah dan pemberi kebijakan terkait tentang